Menarik untuk ditunggu langkah politik Megawati di titik-titik terakhir. Apakah beliau berani menepikan anaknya untuk Ganjar dan demi suara partai atau tetap nekat mengusung Puan? Bersediakah Megawati menepikan Puan demi Ganjar? Ditulis oleh Ayas dari siwa.com. Megawati bak dua sisi mata uang. Di satu sisi beliau adalah politisi yang sangat matang dan sukses dalam mendidik kader-kader PDIP sehingga bisa menjadi politisi-politisi yang diperhitungkan. Nama-nama seperti Jokowi, Ganjar, Hasto, Risma lahir dari tangan dingin beliau. Tapi di sisi lain Megawati tidak cukup sukses menjadikan putrinya sendiri Puan Maharani sebagai politisi yang disegani. Bahkan tidak sedikit pendukung PDIP yang meragukan Puan, bahkan enggan memilihnya. Fenomena unik ini tentu menjadi pertimbangan serius beliau dalam memilih langkah-langkah politiknya. Sebagai orang tua sekaligus ketua umum partai nomor 1 di Indonesia, saya yakin dari hati yang terdalam, Megawati ingin anaknya Puan Maharani bisa terus berkibar sampai bisa menjadi presiden. Puan tetap menjadi prioritas utama orang tuanya. Hanya saja, realita di lapangan nampaknya tidak mendukung hal tersebut. Demi menyelamatkan suara partai, mau tidak mau Megawati memang harus lebih realistis dalam bertindak. Saya juga tidak mengerti kenapa Puan kurang begitu disukai bahkan oleh pendukung PDIP. Banyak pendukung PDIP yang setia kepada Megawati, namun uniknya mereka enggan ketika disuruh memilih Puan. Sebuah anomali yang membuat Megawati sepertinya harus rela untuk menepikan anaknya demi sosok yang lebih potensial. Meskipun menjadi ketua DPR RI, meskipun menjadi anak dari ketua umum partai terbesar di Indonesia, hal tersebut ternyata belum cukup untuk mengerek popularitas dan elektabilitas Puan. Puan masih kalah populer dibanding Prabowo, Anies, Ridwan Kamil, dan AHY. Bahkan dengan sesama kader PDIP, Ganjar dan Risma, Puan masih kalah populer. Berdasarkan survei SMRC, suara pendukung Jokowi akan terbagi ke banyak tokoh. Berikut ini hasilnya. Pertama, Prabowo Subianto 16%. Kedua, Ganjar Pranowo 13,2%, ketiga Anies Baswedan 9,9%, keempat Ridwan Kamil 9,3%, kelima Tri Risma Harini 7,7%, keenam AHY 6,1%, ketujuh Puan Maharani 5,7%, kedelapan Sandiaga Uno 4,1%, kesembilan Sri Mulyani 3,3%, dan kesepuluh Erlangga Hartarto 1,8%. Dari survei tersebut bisa disimpulkan tiga besar calon paling potensial menang di Pilpres 2024 adalah Ganjar, Prabowo, dan Anies. Nama Puan bahkan kurang diperhitungkan karena angka yang begitu kecil. Memang ini hanya sekedar survei, namun patut untuk menjadi bahan pertimbangan dan terlihat memang sudah mewakili kondisi sebenarnya. Survei ini membuat Megawati dilema, harus diputuskan apakah Megawati akan memprioritaskan partai atau anaknya. Jika Megawati lebih memprioritaskan partai, maka anaknya harus rela tidak maju di Pilpres 2024. Namun jika Megawati lebih memprioritaskan anaknya, maka Megawati harus siap jika suara partai menurun. Kalkulasinya begini, jika Megawati nekat mengusung Puan, mungkin banyak pendukung Jokowi yang kecewa. Kekecewaan ini bisa berimbas kepada suara partai. Masih mending jika mereka masih mau mendukung PDIP meskipun tidak mendukung Puan. Jika nekat mengusung Puan, prediksi paling logis Puan akan kalah dan suara PDIP akan menurun. Salah satu hal yang membuat PDIP menang di dua pemilu berturut-turut adalah karena faktor Jokowi, bukan Mega. Jika Megawati mengusung Ganjar, maka prediksi paling logis PDIP akan kembali menjadi partai pemenang pemilu. Suara partai akan solid karena kader yang diusung oleh PDIP untuk maju di Pilpres 2024 adalah sosok yang diinginkan oleh mayoritas kader PDIP. Ganjar juga sangat berpotensi menang di Pilpres 2024. Selain akan mendapat dukungan dari pendukung Jokowi, Jokowi pun sepertinya akan turun gunung mendukung Ganjar. Ganjar bisa dibilang orang yang paling tepat menjadi suksesor Jokowi. Menarik untuk ditunggu langkah politik Megawati di detik-detik terakhir. Apakah beliau berani menepikan anaknya untuk Ganjar dan demi suara partai atau tetap nekat mengusung Puan? Namun kalau menurut saya, Megawati bisa memberikan peran yang berbeda kepada Puan. Tidak harus menjadi presiden, jangan sampai ketika Mega nekat mengusung Puan, suara partai menurun drastis. Bobi bersama rombongan lainnya sejenak melihat kondisi sungai Bedera di kawasan Kompleks Bumi Asri, Kecamatan Medan Helvetia. Di sungai tersebut terlihat banyak rerumputan dan semak-semak memenuhi bibir sungai. Gaya kerja Presiden Jokowi ditiru Bobi Nasution, gerak cepat bereskan masalah di Medan. Masih ingat baru-baru ini sempat viral video Presiden Jokowi saat melakukan kunjungan meninjau lumbung padi di Sumba, NTT jadi viral di media sosial. Kunjungan kerja Jokowi di NTT dalam meninjau lumbung padi itu disiarkan Sekretariat Presiden melalui akun YouTube-nya. Istimewanya dia meminta Pas Pampresnya tidak ikut.
Presiden Jokowi yang menyapa warga kendati hujan deras tengah mengguyur lokasi. Video belusukan Presiden Jokowi pun jadi viral di media sosial terutama Facebook. Hingga saat terakhir dilihat Indozone telah dibagikan 1,9 ribu kali dan menuai 1,7 ribu komentar netizen. Nah, cara kerja belusukan Jokowi ternyata ditiru oleh sang anak Bobi Nasution. Baru-baru ini sebanyak 117 rumah dan lahan milik warga akan dibebaskan untuk normalisasi Sungai Bedera. Hal ini menindaklanjuti rencana Wali Kota Medan Bobi Nasution usai meninjau Sungai Bedera bersama Balai Wilayah Sungai Sumatera atau BWSS dan organisasi perangkat daerah atau OPD terkait. Seperti Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang atau PKPPR dan Dinas Pekerjaan Umum atau PU Kota Medan. Kepala Dinas PKPPR Kota Medan Beni Iskandar mengatakan, berdasarkan pendataan awal ada setidaknya 117 bidang yang terdiri dari rumah, ruko, dan tanah warga yang akan terkena dampak pelebaran Sungai Bedera. Pendataan awal ada 117, ada rumah, ruko, dan tanah nilainya berbeda-beda. Khususnya Medan, ada 2,4 km. Total memang ada 3,5 km yang akan dinormalisasi. Cuma Medan 2,4 km sisanya masuk wilayah Deli Serdang. Pemerintah menyiapkan uang ganti rugi kepada masyarakat yang lahan dan rumahnya terdampak normalisasi Sungai Bedera. Kalau untuk ganti rugi ada kita berikan. Untuk yang ada surat tanah akan diberikan ganti rugi sesuai dengan ketentuan pengadaan lahan. Pembebasan lahan yang enggak ada akan diberikan tali asih, uang manda. Mengenai besaran dana ganti rugi ini, kata Beni masih akan dibicarakan oleh pemerintah Kota Medan, Pemprov Sumut, serta Balai Wilayah Sungai. Dan belum bisa bilang berapa besarannya dan detailnya karena masih akan dibicarakan. Pihaknya mengaku bersama Gubernur Sumatera Utara akan segera dilakukan karena sudah dibentuk tim khusus untuk realisasi pembebasan lahan warga. Sementara itu berdasarkan peta atau gambar yang dibuat BWSS 2, sepanjang 3,5 km Sungai Bedera akan dilebarkan 10 meter sebelah kiri dan kanan. Cuma itu masih akan direvisi gambarnya oleh BWSS 2. Katanya yang 8 meter dilebarkan, ada tambahan 4 meter untuk jalan speksi, tapi masih menunggu gambar akhir dari BWSS 2. Maman Noprayamin meninjau kondisi Sungai Bedera di Kompleks Bumi Asri Jalan Asrama Kecamatan Medan Helvetia Rabu 31 Maret 2021. Mengatakan diberitakan sebelumnya Wali Kota Medan Bobi Afif Nasution bersama Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera atau BWSS 2. Di lokasi itu menantu Presiden Jokowi langsung mendengarkan paparan dari Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman Medan kepada Beni Iskandar mengenai kondisi Sungai Bedera. Bobi bersama rombongan lainnya sejenak melihat kondisi Sungai Bedera di kawasan Kompleks Bumi Asri, Kecamatan Medan Helvetia. Di sungai tersebut terlihat banyak rerumputan dan semak-semak memenuhi bibir sungai. Ruas sungai juga menyempit, serta ada bangunan yang berdiri persis di bibir sungai. Selanjutnya sekitar pukul 10 pagi, Bobi dan Beni pun masuk ke dalam mobil dinas wali kota yang sudah terparkir untuk selanjutnya pergi meninggalkan lokasi. Ia tak sempat memberi keterangan karena masih memiliki agenda selanjutnya di balai kota. Sebelum Bobi akan memasuki mobil dinas, seorang warga terlihat menghampiri Bobi. Ia meminta berfoto bersama dengan Bobi. Setelah itu, perempuan parubaya itu juga mengadu ke Bobi bahwa kawasan rumahnya kerap terendam banjir.